Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syabriantara. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis pelanggaran kode etik bimbingan dan konseling. Hal-hal yang akan saya analisis yang pertama yaitu pelanggaran atau kasusnya, kemudian pasal dan ayat kode etik yang dilanggar, yang ketiga sanksi berdasarkan kode etik yang ada, yang keempat apakah sudah diberi sanksi atau belum, dan yang kelima usulan pribadi menurut saya. Jadi yang pertama pelanggaran, ada dua kasus. Yang pertama kasus pencabulan dan pemalsuan ijazah S1 bimbingan dan konseling. Hal ini dilakukan oleh guru BK berinisial CH. Kronologinya sebagai berikut. Oknum guru BK berinisial CH ini mencabuli sebanyak 18 murid laki-laki mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, kemudian menyuruh murid tersebut untuk bermasturbasi. Hal tersebut dilakukan saat jam pulang sekolah. Kemudian guru BK berinisial CH ini memasukkan ijazah S1 saat ia melampirkan surat lamaran ke SMP negeri tempat ia mengajar saat ini. Kemudian pasal dan ayat kode etik bimbingan konseling yang dilanggar oleh guru BK tersebut terdapat pada bab 2A kualifikasi. Ayat 1 yang berbunyi guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan 1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Ini termasuk pelanggaran dalam hal pemalsuan ijazah BK. Jadi sebenarnya CH ini, guru BK berinisial CH ini bukan seorang guru BK atau konselor, tapi menggunakan ijazah palsu dan kemudian membuat ijazah palsu tersebut untuk melamar pekerjaan di sekolah tempat ia bekerja saat ini. Kemudian untuk pasal berikutnya pada bab 2 B kompetensi ayat 2 berbunyi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian bab 3 A penghargaan dan keterbukaan ayat 1 penghargaan terhadap sasaran layanan. Poin A konselor menghargai konseling sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Kemudian bab 3 D tanggung jawab ayat 5 tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin B, konselor menyadari bahwa apa yang dilaksanakannya dalam pelayanan konseling wajib terlaksana di jalan yang benar hanya untuk kebaikan dan kemaslahatan semua pihak serta terhindar dari kesalahan-kesalahan yang disadari dan disengaja. Dari ketiga pasal ini di poin 2, 3, dan 4 telah menggambarkan kode etik yang dilanggar oleh guru BK berinisial CH mengenai pencabulan yang dilakukan kepada murid-muridnya. Dia telah menyalahgunakan kewenangan yang telah dia miliki saat ia bekerja di sekolah tersebut. Kemudian sanksi berdasarkan kode etik BK. Poin A, diperolehnya pengaduan dan atau informasi tentang adanya pelanggaran konseli dan atau pihak lain. Kemudian yang B, konselor yang bersangkutan dipanggil oleh Dewan Pertimbangan Kode Etik untuk diverifikasi pengaduan atau informasi yang disampaikan oleh konseli dan pihak lain. Kemudian yang C, pengaduan atau informasi disampaikan kepada Dewan Kode Etik untuk diverifikasi. Kemudian yang D, karena kasus ini sudah berat dan merambah ke ranah hukum atau kriminalitas, di sanksi kode etik berbunyi seperti ini: apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka permasalahan tersebut diserahkan pada pihak yang berwajib. Selanjutnya yang keempat, apakah sudah diberi sanksi etik pada kasus guru BK berinisial CH ini? Menurut saya sudah, karena sesuai dengan sanksi pelanggaran kode etik yang berbunyi apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka permasalahan tersebut diserahkan pada pihak yang berwenang. Ketika kasus ini terungkap, kemudian langsung ditangani oleh pihak kepolisian dan tetap ada tindak lanjut dari pihak sekolah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, usulan dari saya supaya kode etik BK tersebut bisa lebih ditegakkan. Jadi begini, meskipun sudah mendapat sanksi, pelanggaran dilakukan oleh guru BK tersebut perlu mendapat perhatian khusus. Menurut saya, yang dapat dilakukan untuk menegakkan kode etik BK sebagai upaya penanganan dan pencegahan hal tersebut agar tidak terulang kembali, seperti lebih jeli dalam penerimaan atau penyeleksian administrasi pelamar pekerjaan personil sekolah, khususnya guru BK. Kemudian penerapan peraturan dengan sanksi tegas atau hukuman lebih berat agar tidak sampai terjadi pelanggaran. Sekian tugas dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangan mohon dimaafkan.
Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.